Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Gubernur kota Haitang tidak perlu memikirkannya. Cepat bawa dia pergi, Tuhan memberkati. Budfest memuji Suke tanpa henti, dengan air liurnya mengalir di pipinya. Lalu dia menatap Suke dengan tulus. Bang! Suke meninjunya dengan keras, dan Budfest terhempas oleh ledakan itu. Aduh, Budfest marah. Apakah Anda tidak waras? Saya membantu Anda, dan Anda meninju saya. Aku tidak pernah memintamu untuk membelaku, kata Suke dengan wajah serius, sambil meletakkan tangannya di belakang. Budfest, tahukah kamu apa kerugian terbesarmu? Kamu selalu terlalu jujur. Saya telah memberitahu Anda berkali-kali bahwa Anda harus rendah hati dan jangan memuji saya. Namun, Anda selalu memuji saya. Beritahu saya bagaimana saya bisa rendah hati? Dasar! Budfest sangat marah, dia akan memukul Suke dengan kedua cakarnya. Melihat ini, Situ Haitang mengerutkan kening pada Suke dan Budfest. Cukup, orang-orang dari Sekte Scarlet yang akan segera datang. Kita harus pergi dari sini sekarang. Titik. Kamu benar, kata Budfest, berdiri tegak dan menatap Suke. Melihat ini, Suke sangat ingin memukulnya lagi. Situ Haitang, kamu benar, tapi kamu tidak bisa pergi sekarang, sudah terlambat. Tiba-tiba, Suke mendengar seseorang mencibir, dan menit berikutnya, sekitar 10 orang muncul dari kegelapan. Bahkan di bawah sinar bulan yang redup, Suke tahu bahwa mereka berasal dari Sekte Scarlet yang dipimpin oleh beberapa tetua sekte dari tahap transformasi bayi. Mereka datang lebih awal untuk menghentikan Suke pergi. Beraninya kamu, Situ Haitang, salah satu tetua sekte berkata dengan dingin. Kami sangat baik dan senang bisa menjalin hubungan perkawinan dengan keluargamu, tetapi kamu berkolusi dengan pemuda jahat ini dan membunuh tunanganmu, dan sekarang kamu mencoba membantunya melarikan diri? Aku tidak pernah setuju untuk menikah dengan faksimu. Tidak pernah, Situ Haitang mencibir, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba tampak agak pucat. Apa kabar? Berani-beraninya kamu berbicara sendiri sementara kamu ketahuan melakukan hal-hal yang tidak senonoh? Wanita seluti sepertimu seharusnya, tetua sekte menegur. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia dipukul oleh Suke. Bang! Tetua sekte terlempar dan menghantam tanah dengan keras. Dia batuk darah dan langsung pingsan. Suke berjalan ke depan, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Kamu keparat? Beraninya kamu berbicara seperti ini? Petik 2. Melihat ini, semua pembudidaya dari Sekte Scarlet yang, serta tetua sekte lainnya, terkejut. Ini semua terjadi terlalu cepat dan bahkan tidak ada yang tahu kapan Suke memulai serangannya. Selain itu, semuanya terjadi begitu saja di depan mereka, dan mereka bahkan tidak punya waktu atau tenaga untuk menghentikan Suke. Suke, beraninya kamu. Tetua sekte lainnya berjalan ke depan dan menunjuk ke arah Suke. Kamu membunuh orang-orangku, menculik menantu perempuanku, dan sekarang kamu menyakiti orang-orangku lagi? Tidak, kamu salah besar. Suke menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pertama-tama aku tidak membunuh orang-orangmu sejak awal. Sang Wu yang melakukannya. Dia berkolusi dengan keluarga Gong untuk membunuhku. Tapi mereka terlalu lemah untuk mengalahkanku. Saya bukan orang yang harus disalahkan. Mendengar ini, sebagian besar pembudidaya dari Sekte Scarlet yang berpikir memang Suke bukan orang yang harus disalahkan. Mereka semua tahu kepribadian Sang Wu dan tahu dia adalah pria yang kejam. Mereka percaya bahwa dengan bantuan keluarga Gong, ada kemungkinan besar dia bisa membunuh Suke. Sang Wu sudah mati dan tidak ada cara untuk membuktikan apa yang kamu katakan. Kami tidak percaya padamu. Ngomong-ngomong, kolusimu dengan Situ Haitang adalah bukti bahwa kamu menculik menantu kami. Anda tidak dapat menyangkal ini? Membantah. Saya tidak pernah mencoba menyangkalnya. Situ Haitang tidak ingin menikah dengan keluargamu. Andalah yang memaksanya menikah dengan keluarga Anda. Dia telah menolak berkali-kali, tetapi Anda masih diam-diam mengancamnya, menyiratkan bahwa seluruh keluarga Situ akan mendapat masalah jika dia setuju. Kamu sangat tercela. Kamu bahkan berani memberitahuku bahwa akulah yang salah. Di masa lalu, setiap kali Suke berada dalam situasi ini,
dia tidak akan mengatakan apa-apa dan langsung membunuh orang yang menyinggung perasaannya. Tapi kali ini, untuk melindungi reputasi si Tu Haitang, dia tidak akan membiarkan siapapun menodainya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Suke, tidak ada seorang pun dari Sekte Scarlet yang menanggapi. Karena apa yang baru saja dikatakan Suke benar-benar benar. Beberapa tetua sekte dan kultivator lain dari Sekte Scarlet yang semuanya merasa sangat malu. Aku tahu kalian semua tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, jadi pergilah sebelum aku membunuhmu. Suke berkata dengan dingin. Namun, Sekte yang Scarlet tidak takut sama sekali. Sebelum mereka datang, Sekte Scarlet yang telah memutuskan untuk membunuh Suke dan si Tu Haitang untuk menjaga reputasi mereka. Suke, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu telah membunuh pewaris dari Sekte Scarlet Yang. Saya kira Anda juga pasti pernah mendengar bahwa keluarga Gong telah mengirim 10 pembudidaya yang kuat untuk datang ke sini. Saya yakin mereka akan segera datang. Pada saat itu, kamu ditakdirkan untuk dibunuh. Beberapa tetua sekte berkata, memperjelas bahwa hanya yang kuat yang bisa bertahan, tidak peduli siapa yang berada di sisi kanan. Jadi kamu ingin membunuhku dengan bantuan keluarga Gong? Suke tertawa. Aku khawatir kamu akan kecewa kali ini. Anda benar-benar berpikir keluarga Gong akan mampu mengalahkan saya? Bagi saya, mereka sama lemahnya dengan semut. Kamu sangat bodoh dan sombong. Salah satu tetua sekte mencibir. Kamu tidak tahu apa-apa tentang keluarga Gong? Kamu pikir kamu tidak terkalahkan di sini, jadi kamu juga tidak terkalahkan di dunia? Anda salah. Di depan keluarga Gong, kamu seperti semut. Keluarga Gong yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan kelima negara di sini hanya dengan menggerakkan jari mereka. Mereka mengirim 10 kultivator dari tahap pelatihan Void untuk membunuhmu, yang menurutku sama sekali tidak perlu. Kamu pasti akan dibunuh malam ini? Jelas, mereka sangat mengagumi keluarga Gong, dan tampaknya memuji keluarga Gong dapat membuat mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Tetap saja, apa yang mereka katakan memang berdampak buruk pada si Tu Haitang. Wajah si Tu Haitang benar-benar memucat, dan dia menggigit bibirnya dengan erat, sambil merasa sangat rumit. Dia tidak takut mati, dia khawatir keluarga si Tu akan membalas dendam dan Suke akan dibunuh. Namun, Suke masih sangat tenang dan tertutup. Maaf, tapi tahukah Anda, bahkan jika semua pembudidaya dari benua timur datang ke sini, saya tidak akan takut. Mereka bahkan tidak punya nyali untuk menyentuhku. Tiba-tiba, suara menusuk terdengar. Bang! Semua orang bisa merasakan energi kekuatan yang kuat jatuh dari langit dan mendengar suara kasar seorang lelaki tua. Kamu siapa? Beraninya kamu menghina keluarga Gong seperti ini? Suaranya bergema di Snow City, dan 10 sinar cahaya terbang menuju Suke. Melihat hal tersebut, si Tu Haitang mengepalkan tangannya. Meskipun dia telah melalui banyak pertempuran, dia masih sedikit gugup saat menghadapi pembudidaya yang begitu kuat. Tepat pada saat ini, Suke mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh kepalanya dan tersenyum padanya. Jangan khawatir, saya akan memberi mereka pelajaran yang bagus. Kemudian dia berbalik dan menatap para pembudidaya itu dengan dingin. Saya Suke, dari fraksi surga yang meledak. Anda harus berlutut di depan saya ketika saya menghitung sampai 3. Jika tidak, ada keheningan total di sekitar. Semua pembudidaya dan pemimpin sekte dari Sekte Scarlet yang terkejut, dan, pada menit berikutnya, mereka semua tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang sangat lucu. Ya ampun, kamu masih sangat bangga pada dirimu sendiri ketika kamu tahu dengan jelas bahwa kamu akan dibunuh? Apakah kamu kehilangan akal sehat? Beraninya kamu memerintahkan pembudidaya keluarga Gong untuk berlutut di depanmu? Kamu pikir kamilah yang harus membayar perbuatan salah kami? Saya bertanya-tanya bagaimana itu akan keluar. Betapa tidak masuk akalnya ini. Beraninya kamu, seorang kultivator yang sangat muda, berbicara kepada kami seperti ini? Tidak ada yang pernah menyadari bahwa di langit, juga ada keheningan total. 10 pembudidaya tahap pelatihan Void dari keluarga Gong semuanya ketakutan dan tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Suke, dari fraksi surga yang meledak? Persetan denganku. Kenapa dia ada di sini? Orang-orang bodoh ini, mereka meminta kita datang ke sini untuk membunuh Suke? Persetan dengan Sekte Scarlet yang...
Dalam sekejap mata, 10 pembudidaya itu berlari ke tanah dari langit. Bang, bang, bang. Mereka semua berlutut di depan Suke, dengan kepala membentur tanah. Semua orang dari Sekte Scarlet Yang, serta Situ Haitang, tertegun. Temanku, Suke, aku minta maaf. Kami dapat menjelaskan situasi ini. 10 pembudidaya berkata bersama-sama. Mereka sudah sangat ketakutan dan tidak pernah mengira Suke akan datang jauh-jauh ke Gunung 5 Elemen. Mereka pikir mereka gila untuk menerima permintaan membantu Sekte Scarlet Yang untuk membunuh Suke. Pada saat yang sama, semua orang dari Sekte Scarlet Yang benar-benar kehilangan akal. Mereka tidak pernah mengira Suke bisa membuat para pembudidaya yang kuat dari keluarga Gong berlutut hanya dengan beberapa kata. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin sekte terkejut dan bergumam. Secara khusus, Situ Haitang adalah yang paling terkejut. Dia tidak pernah mengira Suke bisa menakuti para pembudidaya kuat keluarga Gong hanya dengan beberapa kata. Tuhanku, mereka adalah pembudidaya tahap pelatihan Void dan salah satu keluarga paling berpengaruh di luar negeri. Mendengarkan penjelasanmu, Anda baru saja mengatakan saya meremehkan Anda, keluarga Gong, bukan? Suke berkata dengan dingin dan dengan wajah poker. Melihat ini, para pembudidaya keluarga Gong tercengang, karena mereka belum pernah melihat Suke dalam suasana hati seperti itu. Tahun lalu ketika Suke menjara keluarga Gong, dia masih tersenyum, tapi sekarang, wajah Suke sangat serius, yang berarti dia sangat kesal. Suke, kamu salah paham dengan kami. Kami benar-benar tidak tahu kamu ada di sini. Kamu pria yang sangat terhormat, jadi kami harus memberimu penjelasan yang tepat. Para pembudidaya keluarga Gong berkata dengan tergesa-gesa, sambil mengangkat kepala dan menatap Suke. Para pembudidaya Sekte Scarlet yang tidak bisa berkata apa-apa ketika mereka melihat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemuda ini, bernama Suke, juga milik keluarga yang berpengaruh? Bahkan keluarga Gong takut padanya? Beraninya kamu. Tepat pada saat ini, Buttfast berjalan dan menatap keluarga Gong dengan matanya yang besar. Tiba-tiba, 10 pembudidaya keluarga Gong menarik napas dalam-dalam. Ya ampun, dia juga ada di sini? Bagaimana bisa kita bertemu dengan keduanya? Kita selesai kali ini. Beraninya kamu datang ke sini untuk menggertak kami di siang hari bolong? Apakah Anda menghormati hukum atau aturan? Kata Buttfast, berpura-pura dia sangat marah. Mendengar ini, 10 pembudidaya dari keluarga Gong merasa sangat sedih. Kami menggertakmu, kaulah yang menggertak kami sekarang. Mereka menentang Suke secara diam-diam dan, pada saat yang sama, mengangguk. Kamu benar, Anda benar sekali, saudara anjing, tolong maafkan kami. Omong kosong, Buttfast sangat marah. Buka matamu dan lihat aku dengan hati-hati. Aku serigala, serigala. Maaf, kamu serigala, bukan anjing. Panggil aku Raja Perkasa, kata Buttfast. Raja Perkasa, 10 pembudidaya keluarga Gong mengulangi. Panggil dia Raja Sosial, Suke berkata dengan dingin. 10 pembudidaya keluarga Gong mengulanginya lagi. Mendengar ini, Suke sangat puas. Karena Suke cukup kuat untuk membunuh seorang kultivator tahap sintesis bentuk hanya dengan satu pukulan, tidak ada dari mereka yang peduli apakah mereka terlihat menyedihkan atau tidak, mereka hanya berharap Suke dapat melepaskan mereka kali ini. Melihat ini, Sekte Scarlet Yang, serta Situ Haitang, sangat terkejut. Keluarga Gong bahkan takut pada anjing? Mungkinkah mereka bukan keluarga Gong yang asli? Hentikan omong kosong ini. Anda harus memberi saya penjelasan yang tepat dan menunjukkan kepada saya ketulusan bahwa Anda benar-benar merasa menyesal. Kalau tidak, saya akan pergi dan menjarah keluarga Gong lagi, kata Suke dengan dingin dan berjalan ke depan ke rumah gubernur kota, bersama dengan Situ Haitang. Para pembudidaya keluarga Gong akhirnya merasa lega dan menarik napas dalam-dalam. Kami akan menunjukkan ketulusan kami, jangan khawatir tentang itu. Kemudian, mereka semua berdiri dan menatap pemimpin sekte dan pembudidaya dari fraksi Scarlet yang dengan dingin. Melihat ini, pemimpin sekte dan kultivator dari fraksi Scarlet yang semua mundur dan berkata, dengan suara gemetar, apa yang kamu lakukan? Kami hanya menerima perintah dari ketua fraksi kami. Dia benar, ini tidak ada hubungannya dengan kita.
Selain itu, saudara perempuan kepala kami telah menikah dengan keluargamu, jadi kami dua keluarga terikat, kamu tidak dapat membunuh kami. Terikat. Para pembudidaya keluarga Gong mencibir. Kami keluarga Gong bahkan tidak bisa melindungi diri kami sendiri sekarang, apakah menurutmu kami benar-benar peduli dengan ikatan di antara kami? Ini semua salahmu, mengapa kamu menyinggung Suke sejak awal? Kamu tahu, tidak ada seorang pun di benua timur yang berani menyinggung perasaannya sekarang, dan para pembudidaya di 4 benua besar tidak dapat mengalahkannya bahkan jika mereka bekerja sama. Tidak perlu membuang waktu kita. Tiba-tiba, 10 pembudidaya dari keluarga Gong berlari ke depan. Malam ini pasti akan menjadi malam berlumuran darah, tapi di dunia kultivasi, malam seperti ini biasa saja seperti pasir di pantai. Pada saat Suke dan Situ Haitang kembali ke mansion, Situ Haitang masih dalam keadaan linglung. Bagaimanapun, semua yang terjadi barusan adalah gila. Suke, ini, dia berbalik untuk melihat Suke dan bertanya. Suke meletakkan jarinya di bibirnya yang lembut dan tersenyum lembut. Cium saja aku. Situ Haitang terkejut, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Melihat ini, Suke tersenyum dan senang karena dia berhasil memenangkan gadis lain. Tepat pada saat ini, sebuah suara pecah. Cium dia, berhubungan seks dengannya dan punya bayi? Buttface berteriak kegirangan. Mendengar ini, wajah Situ Haitang memerah seperti apel, dan dia buru-buru berlari ke rumah gubernur kota. Suke kemudian mengeluarkan pisau tajam dan memukul Buttface. Aduh! Malamnya, setiap makhluk hidup di kota bisa mendengar teriakan Buttface. Suke mengejar Buttface sepanjang malam, mencoba membunuhnya. Tapi karena kulit Buttface terlalu keras, Suke tidak bisa melukainya dengan pisau. Tetap saja, dia membuat Buttface sangat menderita. Hampir subuh ketika Suke tiba-tiba berhenti ketika dia mendengar suara notifikasi dari sistem. Ding! Selamat kepada tuan rumah. Penagih utang mengalahkan debitur telah diaktifkan. Apa? Suke sedikit terkejut. Saat berikutnya, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak pernah mencoba mengaktifkan Debt Collector Beats the Beaters di dunia ilusi. Meskipun dia hanya menghilang selama beberapa hari di dunia nyata, di dunia ilusi, dia telah menghabiskan total beberapa dekade. Jika bukan karena pemberitahuan sistem, dia hampir melupakan Debt Collector Beats the Beaters. Ngomong-ngomong, saya butuh beberapa dekade untuk mengaktifkan Debt Collector Beats the Beaters. Dasar, Anda harus memberi saya alasan yang bagus untuk penundaan ini. Anda mengatakan kepada saya hanya perlu 1 dekade untuk mengaktifkannya, dan sekarang beberapa dekade telah berlalu. Suke memanggil sistem dan mempertanyakannya. Sistem menjawab dengan dingin, host berada di tempat yang berbeda dari penagih utang mengalahkan debitur, jadi perlu beberapa waktu untuk mengirimnya dan Anda mengaktifkannya. Mungkin ada sedikit gangguan dalam proses ini, tetapi semuanya dalam batas normal. Kamu menyebut ini normal? Anda menyebut beberapa dekade normal? Suke melotot. Kunjungi free.web.oval.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Sistem memiliki semua hak untuk penjelasan akhir. Dasar. Akhirnya, Suke logout dari sistem, merasa agak kesal. Tetap saja, dia juga cukup senang, karena di dunia ilusi, meski beberapa dekade telah berlalu, di dunia nyata, kurang dari 15 hari telah berlalu. Menurut sistem, saya akan menerima Debt Collector Beats the Beaters dalam waktu kurang dari 10 hari. Kemudian saya akan dapat membuat koneksi dengan orang-orang di bumi. Suke menjadi sangat bersemangat dan tidak repot-repot memberi Buttface pelajaran. Dia berbalik dan kembali ke mansion dengan gembira. Pada hari yang sama, 10 pembudidaya keluarga Gong datang ke kota dan memberitahu Suke bahwa fraksi Scarlet yang telah musnah. Mereka harus mengambil kepala fraksi Scarlet yang, Sangling, kembali dan menunggu perintah dari kepala keluarga Gong sebelum mereka mengeksekusi Sangling. Suke baik-baik saja dengan berita ini dan melambaikan tangannya, meminta mereka pergi. Sebelum mereka pergi, Suke memperingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh datang ke Gunung 5 Elemen lagi. Penggarap keluarga Gong mengangguk dan pergi dengan cara pengecut. Suke, Situ Haitang datang sore itu juga. Dia berdiri di depan Suke, terlihat sangat cerdas. Apakah semua orang dari fraksi surga yang meledak sama bangganya denganmu? Dia mengerutkan kening. Apa? Suke sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya.
Bagaimana kamu memikirkan ini? Kami semua sangat sederhana, serendah hati orang-orang kudus di zaman kuno. Mendengar ini, si Tu Haitang memutar matanya. Kamu pasti bercanda, kamu sama sekali bukan pria yang rendah hati. Tentu saja, sudahlah, apa yang terjadi? Seseorang datang, mengaku membunuhku. Suke tersenyum. Si Tu Haitang agak tidak sabar. Baru saja, seorang prajurit datang memberitahuku bahwa seorang kultivator dari negara api ingin tinggal di rumah gubernur kota. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah anggota fraksi surga yang meledak. Sepertinya mansionku telah menjadi cabang dari faksimu. Apa? Seorang kultivator dari negara api mengklaim dirinya sebagai anggota fraksi surga yang meledak? Suke terkejut, matanya terbuka lebar. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak tahu siapa orang ini. Ngomong-ngomong, dia benar-benar sombong ingin memiliki kamar di mansion ini. Mengapa kamu begitu terkejut? Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang yang mengetahui keberadaan fraksi surga yang meledak, khususnya di negara api. Bahkan orang-orang di kota kecil seperti kota salju tahu tentang fraksi surga yang meledak. Suke terkejut. Pasti ada yang salah, selama ini, akulah yang telah menyamar sebagai anggota lain dari fraksi surga yang meledak. Kultivator ini jelas-jelas palsu. Penggarap fraksi surga yang meledak ada di sini? Seorang prajurit berteriak. Jadi, ini rumah gubernur kota? Betapa lusuhnya itu. Pria mulia sepertiku tidak mungkin bisa tinggal di tempat seperti ini. Kultivator berjalan masuk dengan bangga. Dia melihat sekeliling dengan jijik dan memberi perintah kepada prajurit itu. Lakukan apa yang saya katakan dalam perjalanan ke sini. Jangan mengacaukannya. Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda ketika Anda membuat marah anggota fraksi surga yang meledak. Ini. Prajurit itu terlihat seperti berada dalam situasi yang sangat sulit, kemudian dia mulai melihat ke arah Suke dan si Tu Haitang yang sedang berdiri di aula. Apa? Anda tidak mau melakukan apa yang saya katakan? Kultivator memarahi prajurit itu dan berbalik. Ketika dia berbalik, dia melihat Suke dan si Tu Haitang. Beraninya kamu? Si Tu Haitang sangat lintas. Suke memberikan tatapan lucu dan yakin bahwa kultivator ini bukanlah anggota fraksi surga yang meledak, tetapi seorang pembohong total. Kultivator memandang si Tu Haitang dan mencibir. Jika saya benar, Anda pasti gubernur kota Snow City. Saya telah mendengar banyak tentang Anda dari Suke. Saya datang untuk membawakan beberapa kata darinya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahkan seorang prajurit kecil di sini bisa begitu sombong. Saya hanya meminta bantuan kecil darinya dan dia tetap menolak. Kamu menyebut ini ramah? Petik 2. Mendengar ini, si Tu Haitang linglung dan menatap Suke dengan sangat terkejut. Begitu pula prajurit itu. Suke hampir tertawa terbahak-bahak, tapi dia masih berhasil menekan perasaannya. Begitu, kamu adalah salah satu elit dari fraksi surga yang meledak. Saya pernah bertemu Suke sekali, saya bertanya-tanya bagaimana kabarnya dengan dia. Dia baik-baik saja. Saya telah minum dengannya beberapa hari terakhir, dan dia memberitahu saya bahwa dia menyelamatkan seluruh kota salju dan mengatakan bahwa siapapun dari fraksi surga yang meledak akan menerima sambutan hangat di sini dan hanya tamu yang paling terhormat yang akan menerimanya ketika dia datang. Di sini. Sekarang, saya sangat kecewa, kata pembudidaya dengan wajah muram. Mendengar ini, si Tu Haitang dan prajurit itu menyadari bahwa dia pembohong. Saya mengerti. Maukah Anda memberitahu saya mengapa Anda kesal dan apa yang telah Anda minta agar tentara itu lakukan untuk Anda? Mendengar ini, prajurit itu menjawab, ketika dia masuk ke kota, dia kebetulan melihat Nona dari keluarga Lin. Dia pikir dia wanita yang cantik, jadi dia memintaku untuk membawanya ke kamarnya malam ini. Wow, saya tidak pernah tahu pembudidaya dari fraksi surga yang meledak akan melakukan hal seperti itu. Suke mencibir. Mendengar ini, kultivator itu geram. Beraninya kamu? Kamu pikir kamu siapa? Anda tidak berhak memberitahu saya apa yang benar dan apa yang tidak benar. Suke mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh rambutnya dan tersenyum. Kebetulan sekali, namaku Suke, dan orang-orang juga memanggilku Pangeran Menawan.